Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Masyaallah. Hari ini hari apa? Jumat. Hari Jumat. Tadi sholat Jumat? Alhamdulillah, semoga kita menjadi orang-orang yang soleh. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu surat yang keberapa? Surat yang ketiga. Di dalam Al-Qur'an ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? Oke. Ada berapa ayat? 6.236 ayat. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau sangat luar biasa dalam nasihat. Salah satu di antaranya ialah di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 113 dan 114 itu menceritakan atau menggambarkan ciri-ciri orang yang soleh. Jadi yang pertama yakni di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana'al lail wa hum yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم. Allah sebutkan ciri-ciri orang yang soleh yakni ummatan qa'imah, umat yang jujur, umat yang soleh, umat yang baik. Jadi kalau ada teman yang jujur, soleh itu layak dijadikan teman atau sahabat. Karena kenapa? Karena pengaruh teman ini sangat luar biasa. Contoh, kalau kita berteman dengan orang yang hafal Al-Quran, kita pasti menjadi ahli Al-Quran. Maka memilih teman itu sangat berhati-hati. Ben, Ajmi, Dafa, Ijun, Kafi harus pintar mencari teman. Memilih teman itu harus sial atau bermuamalah itu nggak apa-apa. Kita bergaul dengan orang kafir pun nggak apa-apa. Tapi kalau bicara masalah tauhid kita atau berbicara masalah akidah, kita harus hati-hati mencari kawan atau teman. Yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 113, Allah menggambarkan ciri-ciri orang yang soleh yakni yatluna ayatillahi ana alaih, yaitu orang yang istiqomah membaca kitab Al-Quran. Contoh, Ibn Ajmi Dafa sudah menghafal Al-Quran lalu diamalkan. Apakah berkurang? Tidak, malah bertambah. Maka ketika kita memiliki hafalan ilmu Al-Quran harus diamalkan. Minimal mungkin ilmu tajwidnya atau terjemahannya atau maknanya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang soleh Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 113, yakni wahum yasjudun.
yaitu mereka yang mau bersujud. Kira-kira kalau Ustaz tanya, tujuan dan maksud Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa? Beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna sujud di sini yakni salat malam, salat tahajud, walaupun 2 rakaat enggak apa-apa. Yang penting sedikit tapi tinggi. Yang ketiga, yang keempat, ciri-ciri orang yang soleh yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran, yakni yu'minuna billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sakral. Yang kelima, yakni wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau minimal menasihat, kasih tahu, mas itu nggak baik untuk kesehatan, terutama untuk keluarga kita, itu minuman khamar. Nah itu minimal kita menasihati. Jadi ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka harus berusaha saling mengingatkan satu sama lain. Kajian, dia lebih duluan datang. Kalau ada seminar, dia lebih duluan datang. Nah, kalau ada bangunan pondok, dia lebih duluan maju. Nah, itu namanya orang yang terjebak dalam sebuah kebaikan. Nah, di ujung ayat ini Allah memanggil ketika kita mampu, yang pertama menjadi umatan qaimah, umat yang jujur. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana alain, dan berusaha membaca ayat suci Al-Quran tiap malam. Yang ketiga, wahum yasjudun, mau bersujud kepada Allah. Yang keempat, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kelima, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang dari ma'ruf dan munkar. Yang keenam, wa yusari'una fil khairat, orang yang terjebak dalam sebuah kebaikan. Ketika kita mampu melaksanakan, dan ada di antara salah satunya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4, kalau seandainya tidak semuanya 1 sampai 6, minimal 1 atau 2. Apa kata Allah selanjutnya? Wa ulaika minas sholihin, maka itulah orang-orang yang soleh. Subhanallah. Jadi orang yang soleh itu pengaruhnya sangat luar biasa. Yang tadi Ustaz gambarkan, ketika kita bergaul dengan orang menjual minyak wangi, contoh kafe bisnis jual minyak wangi, temannya itu pasti ikut wangi nggak? Pasti. Nah, karena bergaul dengan kafe yang menjual minyak wangi. Semoga kafe bisa menjual minyak wangi, jadi bos minyak wangi. Itulah ayat 113 dan 115. Kita menjadi ciri-ciri atau kategori orang-orang yang soleh yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Berusahalah menjadi orang yang baik dan berusahalah menjadi orang yang soleh, sekalipun kita bukan orang yang baik, sekalipun kita bukan orang yang soleh. Menjadi orang baik itu harus, tetapi merasa diri lebih baik dari orang lain jangan. Menjadi orang soleh itu wajib, tetapi merasa diri lebih soleh dan lebih soleha dari orang lain, inilah yang membuat kita hancur. Baik Kiai Haji Zainuddin Amjad Almarhum, yarhamakumullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.